semuanya, Tabit pun. Ya pun. Kembali lagi sama aku Nisa di podcast Ngopi, ngobrol perihal sanitasi, di mana ini adalah ruang obrolan yang santai tapi penuh makna. Di sini kita akan membahas tentang sanitasi yang jarang banget nih orang ketahuin. Nah, dalam rangka World Toilet Day 2025, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari salah satu sekolah yang sangat terkenal nih di Bandar Lampung, yaitu dari Yayasan Sekolah Islam Al-Zahra. Assalamualaikum Bunda nih. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar nih Bunda? Kabarnya hari ini? It's very good. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih Bunda, mungkin Siap. aku mau tanya dulu nih, gimana perasaan Bunda nih jadi salah satu tamu di podcast Ngopi hari ini? Aduh, Bunda Ning sangat amazing ya. Ucapin selamat untuk podcast Ngopi. Semoga sore yang penuh dengan keberkahan ini bisa menjadi inspirasi untuk semuanya ya. Oke. Bener banget, itu dia Sobat Ngopi. Jadi hari ini juga lagi hujan ya Bunda. Iya, Semoga betul. kedatangan Bunda menjadi berkah juga nih di sini, Amin. bisa berbagi Amin, inspirasi amin, untuk kita semua. Amin, Ya. amin. Oke, Bunda, banyak banget nih orang yang kenal sama Sekolah Islam Al-Zahra. Dari akademiknya yang tinggi, fasilitasnya keren. Bahkan kemarin aku udah lihat fasilitas Al-Zahra ini keren-keren banget. Amin, amin. Tapi di sini aku mau tanya sih Bunda, Siap. menurut Bunda makna dari sekolah hebat di era sekarang ini apa sih? Alhamdulillah, terima kasih Kak Nisa yang Benar. luar biasa nih ya, talent-talent muda nih. Wah, gitu ya. amin. Oke, sekolah hebat. Ini dari perspektif Bunda nih ya, itu adalah sekolah yang bisa menjawab kebutuhan dari peserta didik. Ya, jadi misalnya gini, Kak Nisa, masyarakat itu dalam dunia pendidikan tuh butuh apa sih? Gitu. Iya, Saat mereka mau memasukkan putra-putrinya di sekolah Islam Al-Zahra, harapan orang tua apa sih? Gitu. Nah, ini harus bisa diterjemahkan oleh pihak sekolah. Dan salah satunya ternyata nih Kak Nisa, Ternyata. ini di lapangan nih Iya. ya, itu beberapa orang tua itu kan kalau misalnya mereka banyak sekarang itu para masyarakat mengenal sekolah itu bisa langsung sekolah langsung, atau mereka juga bisa lewat media sosial juga, atau mungkin lewat berita-berita gitu kan ya, atau mungkin lewat kenalannya. Nah, kalau mereka yang hadir ke sekolah itu kan biasanya nanti tim front desk itu kan akan menemui calon orang tua siswa dan juga siswanya, calon siswa itu terkadang mereka bertanya terkait dengan sekolah. Nah, perkembangan kekinian itu selain memang mungkin mereka juga bertanya seperti apa sih kurikulumnya, kemudian gurunya bagaimana, kemudian juga mungkin yang menarik adalah salah satunya adalah itu fasilitas dan itu ada di Thailand. Mereka izin, mereka bilang gini, izin mau lihat toiletnya dong. Gitu. Yang paling pertama itu ditanya toiletnya ya Bunda? Iya. Kenapa Kak? Ini kan menarik ya, gitu. Kenapa kok yang ditanyain toilet gitu? Dan itu best banget. Itu best banget. Karena apa? Di beberapa sekolah ternyata fasilitas yang mungkin menjadi perhatian khusus itu adalah toiletnya. Kenapa itu Bunda? Ini menarik kan? Kenapa kok ke toiletnya gitu? Kok enggak yang lainnya? Kan gitu. Iya. Maka kita juga ucapin selamat nih ya untuk satu nih yang hari ini support sistem untuk kita ya gitu. Karena toilet itu adalah bagian terpenting dari hajat hidup. Kebayangkan aktivitas nih anak-anak udah itu mungkin mereka bilang, Bu Guru aku mau ke toilet kan gitu. Nah, harapannya toilet yang mereka gunakan itu adalah toilet yang layak. Kenapa? Karena satu, jika toiletnya baik, bersih, itu kesehatan.
Benar, kesehatan. Iya. Karena berpengaruh banget ya. Betul, kesehatan. Kemudian yang kedua, ternyata juga tempat kita izin ke toilet itu juga membawa inspirasi. Jadi cerita tentang toilet ini sebenarnya Bunda Ning itu ketemu jodohnya juga ada cerita tentang toilet, Pak. Wah, ternyata di balik ini ya, toilet ini. Iya, jadi ceritanya gini. Waktu itu kan kita kan teacher ya. Aku math teacher. Dia tuh pas abis sholat itu aku kan ke toilet gitu. Ternyata pas aku kembali ke kantor, someone gitu juga mau ke toilet juga. Nah, terus ya udah gitu aja. Pas kita udah nikah terus suami Bunda tuh bilang, tahu nggak Dening, aku dulu tuh ngeliat Dening tuh awal banget tertarik pada saat Dening tuh menuju pulang dari toilet. Nah, jadi soalnya toilet tuh punya cerita khusus sama Bunda. Mungkin kalau dibuat film itu asik banget. Oke, nah itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah toilet itu kan, itu gini, ada beberapa tahapan-tahapan pada saat anak itu tumbuh kembang, ya. Hampir rata-rata usia anak-anak itu masih pakai pampers, ya kan. Nah, terus beranjak nih, mungkin umur-umur antara interval 2 atau 3 tahun atau 3 ke 4 tahun, mereka kan mau mencoba untuk melepaskan pampersnya, dan itu kan ada training toiletnya. Nah, di wilayah ini tentunya kami sebagai pendidik ini menjadi fasilitator yang baik untuk bisa menjadi pendamping peserta didik gimana sih training toiletnya. Nah, artinya kan anak itu juga belum tuntas ya. Nah, kalau kita memiliki training toilet yang bersih, kemudian juga baik, anak-anak itu dengan gembiranya hadir ke toilet itu, karena itu juga bagian ternyata yang membuat mereka bahagia. Nah, gimana caranya itu bisa ada. Wah, keren banget sih. Nah, Sobat Ngopi, jadi ceritanya menarik banget ya. Apalagi yang tadi Bunda Ning itu ternyata ketemu suaminya juga. Bunda Ning pulang dari toilet dan suaminya cerita di toilet juga gitu. Jadi menarik nih. Jadi mungkin Sobat Ngopi bisa nih dijadiin pengalaman juga untuk memilih sekolah itu juga dilihat dari toiletnya, karena itu penting banget ya Bunda untuk tumbuh kembang anak. Oke, Bunda, kan dalam ajaran Islam nih aku juga diajarin di sekolah. Nah, itu ada salah satu nilai namanya itu kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu bagaimana sih nilai ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah Islam Azhar sendiri? Iya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau nggak salah, at-taharu satrul minal iman ya. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sudut pandang kami sebagai pendidik justru kebersihan itu memang base-nya itu memang keimanan itu ya memang harus bersih. Iya, benar. Benar kan? Iya, benar. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih juga kita dalam hal berkomunikasi yang positif dan fasilitas kan gitu. Nah, gimana refleksi kebersihan sebagian dari iman tuh bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu menjadi habit. Gitu. Gimana ya Bunda Ning agar itu bisa dijadikan itu habit? Tentunya memang ini berproses banget. Susah banget Bunda. Iya, berproses. Awalnya gimana Bunda Ning? Base-nya itu pola asuh. Iya, pola asuh kan. Karena Bunda sangat berterima kasih sekali. Terima kasih Mama Papa keluarga Azhara yang sudah bantu kami sebagai pendidik di Azhara untuk ngebimbing putra-putrinya dalam hal kebersihan ya kan, terutama di kebersihan toilet ya kan gitu. Dan pola asuh ini kan itu dilakukan di rumah ya sama ayah Bunda. Nah, jika itu sudah menjadi habit, dibawa ke sekolah saat mereka bersama teman-teman, bersama gurunya dan lingkungan sekolah,
yang sudah diajari di rumah itu juga akan mereka praktekkan di sekolah gitu. Misalnya contoh, ada beberapa waktu di sini kalau diajar kan ada tahapan Kak. Kalau masih TKA menuju ke TKB itu toilet training itu bagian dari yang harus diajarkan. Ada pendampingannya gitu. Jadi ada memang kita itu kan kita ada tematik gitu ya Kak. Nah itu salah satu yang dimasukkan ke dalam tematik. Terima kasih juga untuk KSC menjadi partner Azahra nih untuk khususnya nih tentang lingkungan dan sanitasi. Oke, nah kolaborasi ini Kak tentunya itu juga menguatkan. Kayak kolaborasi sama ISC ini. Benar, menguatkan banget karena Azahra sangat berterima kasih dengan seluruh tim di SC ya, karena kami mendapatkan pembinaan. Gitu, pembinaan. Kemudian kami juga sama-sama membuat proyek dan juga kita sama-sama menerjemahkan itu dalam bentuk realitanya sehingga mudah-mudahan menjadi habit tadi. Nah, cerita tentang yang Taylor tadi yang training untuk anak-anak itu kan masuk ke dalam tematik ya Kak. Nah, awalnya pada saat TK itu umum sekali kita melakukan pendampingan, pengenalan talent. Jadi kan kalau kita pertama kali masuk sekolah itu kan ada pengenalan lingkungan sekolah ya. Kalau Kakak waktu itu namanya MPLS ya? Iya, MPLS. Gitu ya Kak ya? Iya, MPLS. Iya, kalau di Azhar itu namanya induction day. Iya, induction day. Nah, itu diantaranya adalah pengenalan lingkungan sekolah. Nah, salah satu poin yang kita lakukan itu salah satunya itu memberikan edukasi di mana tempat-tempat yang nanti pada saat mereka real sekolah itu akan mereka jalankan gitu. Nah, salah satunya adalah ruang talent itu. Nah, terus Azahra itu mencoba untuk melakukan kreativitas untuk talent itu Kak. Contohnya boleh dikasih tahu? Iya nih, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga ya untuk sekolah-sekolah lain ya terkait dengan ternyata talent itu juga perlu dekorasi gitu. Iya, misalnya contoh nih Kak, aku sekolah Islam Azahra itu ruang talentnya itu bertema. Wah, contohnya bunda temanya. Kak, penasaran ya? Penasaran banget nih, pasti Sobat Kopi juga penasaran kan? Iya. Nah, jadi kalau dia talentnya itu untuk yang siswa TK, dari size-nya aja, size-nya itu kan talent itu ada tempat yang duduk itu ya Kak. Itu tuh untuk anak-anak itu kami khusus untuk yang seumur itu, seusia anak kecil. Jadi itu lebih pendek. Dibanding yang usia nanti lebih besar. Dan tahu nggak Kak, aku cari itu hunting bunda. Waduh, huntingnya berapa lama? Nah, gimana juga hunting? Nah, itu menjadi sense tersendiri juga kan ya. Saya bersyukur satu hadir, ya kan. Ini kan solusi kan ya Kak, gitu kan. Nah, waktu kita sebelum kita mengenal satu, saya cari tahu Kakak di BSD itu, dan ternyata pada saat di BSD itu hanya satu toko. Dan itu hanya tersedia 2. Akhirnya saya harus menginap lagi untuk bisa menambah nyiapin talent tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tema kami Kak, itu kalau anak-anak misalnya contoh nih, kalau talentnya untuk yang putri, itu kita pajang ya warna pinky. Oh iya, princess itu. Nah terus kalau yang putra gitu untuk yang ahlinya itu yang baby blue. Oh iya benar sih. Biru muda. Pink itu menggambarkan perempuan, dan biru itu menggambarkan laki-laki. Iya gitu. Nah kemudian juga kami ada nyanyian, ada lagu yang buat anak-anak itu kalau nanti pengenalan terkait dengan talent itu membuat mereka bahagia gitu. Seperti kalau kita wudhu itu kan ada ya untuk anak-anak itu ya lagu-lagunya terkait dengan ibaratnya urut-urutannya. Nah
untuk yang training talent itu juga ada lagunya. Wah. Jadi anak-anak kan happy kan Iya, Kak? bener. Padahal mereka itu sedang menjalankan proses yang untuk mereka terjadi pelepasan tadi Kak. Iya, Contoh yang tadinya masih takut-takut di talent, dengan lagu-lagu tersebut jadi happy. Yang tadinya masih pakai pampers ya, terus mereka pelan-pelan untuk membuka pampersnya. Dan itu bismillah. Terima kasih Bu Guru TK yang sudah training ngajarin anak-anaknya untuk bisa training talent ya. Iya. Keren banget. Oke Bunda, Iya. aku tuh pernah dengar Bunda, toilet di salah satu negara itu bisa dengerin musik. Azahra mau nggak kayak gitu Bunda? Cakep. Cakep. Dan kan lagunya udah ada. Lagunya udah ada nih. Nah, kebetulan kami itu Kak, kan memang dari lagu anak-anak itu kan kita coba rekam nih. Bersyukurnya kita kan selalu TikTok nih dengan parents, dengan mama papa. Jadi yang anak-anaknya itu tadinya di sekolah lagi tematiknya training talent, itu lagu itu kita kasih ke mama papanya. Gitu. Jadi parents juga tahu bahwa lagi ada materi itu di rumah, mohon bantuannya untuk dilanjutkan. Nah, ini inspirasi lagi untuk sekolah lagi. iya. Dan gimana kalau sound itu juga ada di ruang talent. Oh iya benar banget Bunda. Soalnya iya aku pernah dengar itu di salah satu negara Jepang atau apa ya itu memang di toilet tuh kita bisa dengerin musik. Iya. Bahkan salah satu negara di Belanda Kak itu ada beberapa special customer. Mereka sengaja datang kepada distributor talent itu dan mereka minta talentnya itu kan ada yang izin langsung menghilangkan bakteri. Di urinoirnya itu menghilangkan bakteri. Jadi seperti ada, kalau kita kan disiram gitu kan. Nah kalau mereka penyiramannya itu di dalamnya juga sudah ada antibakterinya. Nah mudah-mudahan ke depan Azahra bisa ya, doain ya, insya Allah. Bisa sih. Amin. Soalnya sangat menginspirasi banget nih Sobat Ngopi dari cerita-cerita Bunda. Boleh melanjutin nih Bunda. Monggo silakan. Ya, jadi Sobat Ngopi itu dia tadi. Jadi bahkan di sini tuh ada namanya toilet training tadi gitu. Iya. Itu bahkan dijadiin salah satu bisa kita sebut mata pelajaran di sini gitu. Tematik ya. Iya, tematik gitu. Wah, menarik banget sih Bunda. Ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah di Bandar Lampung, bahkan di Lampung sendiri. Amin, gitu. amin. Oke, kita next ya Bunda. Siap. Oke. Nah, ini kan aku tuh kan juga baru nih di SC Bunda. Tapi aku tuh kemarin keliling nih. Keliling sekitaran Azahra. Wah. Dari depan sampai atas. Sampai atas kemarin aku sempat ke atas juga, ke lantai 5. Dan itu bener-bener bersih. Bersih banget. Dari depan tuh bersih. Terus semua kotak sampah itu tertata dengan rapi gitu. Nah, pertanyaannya Bunda, bisa diceritain gak sih gimana Azahra itu ngebangun budaya yang peduli lingkungan di kalangan guru, siswa, dan orang tua sendiri. Pasti itu kan butuh dukungan penuh ya dari semua warga sekolah. Boleh diceritain dong Bunda? Boleh. Emang budaya untuk kebersihan lingkungan itu harus didukung oleh semua. Benar. Ya, harus semua warga sekolah. Nah, kami sebagai penyelenggara sekolah ini tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami untuk satu, bisa sama-sama berkolaborasi, karena kan semuanya itu harus dapat support system ya, gitu. Mengawalinya dari edukasi yang kita lakukan, dewan guru, kita interaksinya terhadap siswa, kemudian dari yayasan juga yang interaksinya terhadap masyarakat, karena kan kami juga ada yang dari internal, ada yang eksternal. Contoh misalnya kita berpartner dengan mama papa yang nanti juga pasti memiliki interaktif yang kontinu ya, mau mengantar siswanya, didiknya, menjemput juga. Kemudian kami juga kerjasama dengan
para tim driver yang mereka juga kan jemput putra putri dari orang tua siswa itu gitu. Kemudian juga lingkungan di Azara itu kan ada kantin ya. Kemudian juga kita ada Azara Food Court, kita juga ada tim bersama YSC juga. Nah itu kita bareng-bareng Kak. Bahkan terima kasih YSC ya. Kemarin kita itu juga dibimbing sama YSC gitu. Gimana tuh Bunda? Nah, itu Boleh menarik ya ceritain? kan? Karena berkahnya kita membersamai dan bersama dengan YSC ini adalah pembimbingan itu kita dapat hal-hal yang sangat dibutuhkan sekolah, terutama kami sebagai penyelenggara sekolah. Contoh, untuk menjadi bersih itu kan perlu pengelolaan. Ya kan. Nah, pengelolaan inilah yang kami dibimbing. Gimana ya Bunda nih? Jadi Azara kemarin itu kan juga pelopor sekolah ramah sampah Kak, gitu. Nah, itu kita terus berkolaborasi dengan YSC untuk ada edukasi terhadap seluruh warga sekolah. Caranya gimana? Tentunya kalau kita mau budaya bersih itu ada di lingkungan sekolah, ya awalilah dari diri kita sendiri ya Kak ya. Kemudian yang sederhana-sederhana dulu yang kita memang mampu kan gitu. Kemudian kita juga coba mengedukasikan bisa kepada siswa, kemudian lingkungan kan gitu. Kemudian tentunya kita juga harus ada aturan. Nah kemarin itu gimana caranya sampah yang ada di sekolah Islam Azhara ini itu ada upaya untuk menurunkan jumlah sampah. Itu yang pertama Kak. Kemudian edukasinya itu bagaimana peserta didik dan semua warga sekolah itu bisa memilah pemilahan sampah Kak. Jadi yang organik sama anorganik gitu ya, dipisah tempatnya. Kemudian memanfaatkan limbah sampah tadi menjadi suatu produk yang bermanfaat dan memang itu sangat dibutuhkan gitu. Misalnya contoh dari yang organik itu kan udah dipisah ya Kak. Nah kemudian dari dipisah itu kita bisa jadikan pupuk kompos kan gitu. Nah kemudian yang anorganik itu yang berupa mungkin plastik itu terima kasih juga nanti kita mau dapet mesin pencacah plastik. Udah sabar nih. Nanti itu kan jadi benda-benda yang nanti kita bisa manfaatkan dan mudah-mudahan ini bisa gimana sampah itu nggak keluar tapi semuanya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah ini memang keren banget dan ini kerjasama sama YSC. YSC keren. Terus kemarin kita juga sama tim YSC. Nah, makasih juga ya tim 1 itu kemarin hadir loh. Dari Jepang. Terus kita sama-sama membuat pilot Kak yang itu untuk masyarakat dan ini CSA ya Kak ya. Itu ternyata masyarakat itu butuhkan. Dan kerennya dari produk 1 ini itu hemat air bener. Artinya kita juga di sini dengan hemat air berarti menghemat sumber daya alam. Bener. Iya kan? Bener. Dan itu kan juga bagus untuk anak cucu kita berikutnya kan ya, generasi selanjutnya biar mereka bisa menikmati. Bener. Dan itu kan tanggung jawab kita sekarang kan Kak. Iya. Jaga. Betul. Coba buat suatu alat gitu ya, yang itu nanti kita akan tempatkan di toilet itu untuk kebutuhan penggunaan air. Dan ini juga bagus. Salah satunya tadi untuk gimana kita memberikan edukasi kepada peserta didik tentang penggunaan air.
gitu. Antara toilet putra sama toilet putri apa sih bedanya? Kemudian berapa persen? Nah, kalau tadi kebutuhan terkait dengan handshopnya 2:1 ya Kak. Nah, nanti kalau penggunaan airnya kayak mana gitu. Itu kan riset semua ya. Iya. Karena perempuan sama laki-laki kan beda ya. Bukan gitu. Oke. Dan serunya Dan sebenarnya di lapangan ternyata kaum hawa itu bisa berlama-lama di tent. Ayo, apa yang menyebabkan kaum hawa bisa berlama-lama di toilet? apa tuh Bun? Apa ayo? Soalnya kayaknya itu iya sih bener. Iya. Dan itu termasuk kebiasaan buruk. Eh, tergantung kebutuhan. Kami melihat segala sesuatu itu edukasi ya Kak. Tergantung kebutuhan. Contoh misalnya, wanita itu kebutuhan pribadi lebih banyak. Ketimbang kaum pria. Gitu. Kemudian yang kedua, wanita itu lebih suka kecantikan. Iya kan gitu. Jadi beresnya itu beres banget gitu ya. Sampai tuntas gitu. Dan karena toiletnya juga indah dan menarik, selain dari mereka juga ke toilet, mereka bisa show dulu. Apa jilbabnya udah oke. Nah, itu ternyata yang membuat mereka lebih lama. Di antara. Dan satu lagi, ternyata ada beberapa, misalnya mereka beda kelas nih. Mereka mau me time, ada yang janjinya di toilet. Ayo, kreatif Kak. Tapi iya Bun. Ternyata kebutuhan mereka sama nih, sama-sama mau ke toilet. Ya sudah, nanti kita ketemu nih. Coba, keren kan? Toilet untuk me time. Iya bener Wah, banget. asik. Butuh penelitian aja. Iya, itu kreatif ya. Ya ampun. Pantas saja kalau misalnya di sekolah itu, kalau misalnya perempuan mau izin ke toilet tuh nggak dibolehin kalau berdua. Karena itu benar me time Iya, di toilet itu. karena nggak dibolehin, anak-anak kan penasaran. Makanya kalau di Azhar itu lebih kepada ngobrol. Ngobrol. Kebutuhannya apa gitu. Karena makna tidak itu harapan kami mungkin bisa diedukasi untuk tahu tentang apa sih yang dibutuhin mereka. Gitu. Seperti itu sih Kak. Wah, lagi-lagi benar-benar menarik banget ya Sobat Ngopi tadi yang udah diceritain sama Bunda nih. Iya. Untuk kaum hawa, mungkin kita jangan berlama-lama ya, karena itu sebenarnya kebiasaan buruk gak sih Bunda kalau misalnya berlama-lama di toilet gitu. Bunda melihatnya gini Kak, kebutuhan mereka yang dibicarakan itu tentang apa gitu. Atau mungkin mereka punya something yang mungkin mereka secret ya, agar orang lain tidak mendengar gitu. Dan salah satu tempat yang jarang dikunjungi itu adalah ruang yang di toilet itu kan, mungkin seperti itu. Nah, mungkin yang berikutnya coba untuk ngobrol gitu, untuk ngobrol apa sih yang diomongin. Kira-kira kalau misalnya di tempatnya diganti bisa apa enggak gitu. Itu mungkin diajak ngobrol lah berikutnya gitu. Jadi kita tidak melihat apakah itu tanda petik apa gitu enggak, tapi kebutuhan mereka itu apa gitu. Ya, berarti para guru di sini tuh lebih untuk aware dan menerima keluhan mereka dulu ya, sebelum memberikan ya suatu peraturan atau kebijakan. Iya. Nah, itu ada di CPS tadi tuh. Iya. Oke Bunda. Iya. Menurut Bunda seberapa penting sih kenyamanan dan kebersihan toilet itu? Mungkin boleh nih Ini luar biasa Kak Nisa. Makasih nih ada pertanyaan seperti ini ya. Seberapa penting ya kenyamanan, kebersihan? Sangat penting, dan itu sangat universal. Ya. Sangat penting dan sangat universal. Gini Kak Nisa, dalam agama aja sudah disampaikan tadi kan gitu. Nah, dan kepekaan kita. Iya. Itu kan kecenderungan suka yang bersih. Benar. Iya kan Kak? Gitu. Tempat juga suka yang bersih, lingkungan juga suka yang bersih, dan manfaatnya itu
kesehatan. Iya. Iya, pasti feedbacknya kan ke kita Iya. gitu. Jadi dilihatnya dari manfaatnya gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ini ternyata manfaatnya itu kembali ke kita. Nah, jadi sebenarnya kami melakukan suatu kegiatan ini itu sebenarnya karena memang manfaat itu akan kembali ke kami. Iya, benar. Nah, kesadaran itu yang kami terus dukung dengan edukasi mudah-mudahan menjadi budaya sekolah. Gitu. Dan berdampak sama orang lain juga ya. Betul. Ini penting banget. Penting banget. Iya. Yang mudah-mudahan juga mulailah dari diri kita dulu ya kan, yang kecil-kecil ya, yang sederhana-sederhana ya kan gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan kita udah melakukan hal-hal yang baik, nanti bisa kita membersamai dengan yang lain. Iya. Doain ya, Kak Nisa. Amin. Sukses ya Bunda. Siap. Pokoknya aku doain banget semoga sukses dari penelitian-penelitian tadi dan semoga Sekolah Ihsanul Zahra itu terus menjaga konsistensinya untuk sekolah yang ramah lingkungan ini. Amin, amin. Mungkin aku mau pertanyaan terakhir nih Siap, Bunda. siap. Bunda tahu nggak abis ini kita bakal ada memperingati hari apa gitu? Bunda tahu nggak sih? Sobat Kopi tahu nggak sih kita ini bentar lagi bakal memperingati hari apa? Di awal, tadi Kak Nisa udah bilang. Apa ya? Ayo. Mungkin aku mau ngingetin lagi nih ke Sobat Ngopi dan Iya. Bunda nih. Iya. Itu kita tuh bakal ada hari dimana momentum yaitu hari toilet sedunia. Iya. Ya, Karena begitu pentingnya iya, ya, sampai ada khusus harinya toilet sedunia. sedunia gitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Mungkin Bunda bisa nih kasih sedikit pesan Bunda untuk sekolah-sekolah lain supaya mereka itu bisa memperhatikan toilet, Iya. lalu tempat cuci tangannya juga, dan juga itu kebersihan lingkungan di sekitar sekolahnya gitu. Mungkin boleh Bunda sharing? Iya. Sahabat kopi. Ngopi Bunda. Ngopi. Temenan kopi. Iya bener banget. Kopi teman kopi. Nah, ini menarik. Hari toilet sedunia. Begitu pentingnya toilet, maka ada hari khusus ya. Hari toilet sedunia. Nah, artinya di sini Kak, kita ucapin terima kasih dulu. Pertama kepada IC yang sudah menjadi partner bagi kami. Kemudian itu loh, satu, mereka peduli lingkungan. Itu kan banget, peduli lingkungan. Dan dengan sadar mereka mau menjadi bagian yang sama-sama untuk menciptakan toilet yang memang dibutuhkan kan untuk semua kita hidup. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya Kak, gimana sih caranya toilet ini terawat? Gitu. Karena feedback ya ini nanti ke kita terhadap kesehatan kita. Terus terhadap kesehatan lingkungan juga. Gitu. Maka mari semua sahabat ngopi, yuk kita perhatikan kebersihan toilet di rumah kita, di sekolah kita, kemudian mungkin di tempat-tempat umum. Dan ayo, mari kita merawat toilet dengan baik. Kalau nanti bersih, kembalinya ke kita. Kalau nanti sehat, kembalinya ke kita. Kalau nanti baik, citra kita juga. Iya kan? Iya. Harus ada nih kayaknya lomba atau inspirasi cerita tentang toilet. Boleh. Tantangan ya? Tantangan. Siap. Mungkin Nah, kemudian yang kedua Kak, cuci tangan. iya cuci tangan. Itu juga ada loh Kak, hari khusus. Iya Hari cuci tangan sedunia kan? Ada. Iya. Kenapa Kak? Karena ini sumber utama semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Makan nih, Ya. kalau tangan kita bersih, sehat, bismillah. Yang kita makan, Juga sehat, baik. iya. Akhirnya ke badan kita kan Kak? Iya. Jadi kembalinya ke diri Kita. kita lagi. Nah, maka cuci tangan itu penting. Kemudian punya cerita kan ya, ada yang Kak Iva ngangkat tuh ya kemarin itu terkait dengan
apa namanya, kuku yang itu ya kan gitu, seperti itu. Nah, ini tugas kami sebagai pendidik untuk mengedukasi. Gimana sih tanam yang bersih? Kemarin kan Kak Nisa udah keliling ada tempat apa namanya untuk cuci tangan, ada apa namanya hand soap-nya kan gitu. Setiap sudut sekolah itu ada. Iya, gitu. Dan budaya itu kami lakukan, mudah-mudahan juga menjadi salah satu ikhtiar kita ya, Kak Nisa, untuk budaya bersih. Jadi, budaya bersih lingkungannya, budaya bersih fisik masing-masing orang yang ada di dalamnya, mudah-mudahan menjadi budaya bersih untuk pikirannya. Kalau bersih pikirannya, insya Allah, mudah-mudahan yang diucapkan, yang dikerjakan, Aktivitasnya bermanfaat. Iya. Khairun nas anfa'ukum linnas. Iya. Sebaik-baiknya kita yang bisa memberikan manfaat Untuk orang lain. untuk orang lain. Ya, benar. Oke. Siap. Oke Bunda. Iya. Jadi nggak terasa ya Bunda, ini udah obrolan yang terakhir nih Bunda. Mungkin Bunda nanti bisa jadi salah satu tamu lagi nih di sini. Insya Allah. Oke. Siap. Oke Sobat Ngopi, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung podcast kita. Udah ngobrol bareng sama Bunda nih. Amin. Aku mungkin mau ngegaris bawahi dulu nih di Siap. sini dari obrolan kita. Jadi ngobrol bareng hari ini nih Bunda, Iya. itu kita jadi makin sadar ya Bunda, kalau sanitasi yang baik tentunya itu adalah dari tanda sekolah yang aman dan nyaman buat kita dan yang lainnya gitu. Nah, terus dan bener banget tadi kata Bunda itu, orang tua itu toilet juga itu bukan cuma soal fasilitas, tapi itu juga cermin kepedulian kita ke sekolah terhadap kesehatan dan martabat manusia. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan yuk bareng-bareng kita semua peduli terhadap toilet yang ada di rumah-rumah kita, di sekolah tempat anak-anak kita dididik, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat umum, dengan toilet yang bersih dan nyaman, itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah, kalau kita sehat, mudah-mudahan pikiran kita juga menjadi jernih, menginspirasi. Terima kasih Kakak Nisa, terima kasih sahabat kopi, terima kasih SC. Oke Sobat Ngopi, semoga dari obrolan kita hari ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, khususnya untuk sekolah-sekolah lain agar terinspirasi dari cerita Bunda Ning tadi. Sebelum aku tutup, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Satu Bailitsu Jepang karena sudah memfasilitasi podcast kita pada hari ini. Tetap peduli lingkungan, jaga sanitasi, dan jangan lupa ngopi dulu sebelum menyelamatkan bumi. Bye-bye. Hai, thank you sahabat kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Makasih. Gini dong. Soto. Terima kasih, Sando. Oke.